Ya, sebelumnya saya istighfar dulu. Tidak ada maksud lain saya untuk mengungkit ini. Tapi karena saya takut menjadi fitnah dan menjadi bola panas menggelinding kemana-mana. Saya wallahi uang untuk akte Mayoni itu sebenarnya sudah selesai. Cuman karena teman itu, ya saya tidak usah sebutkan namanya, tapi Pak Udin tahulah itu namanya siapa, tidak membayarkan kepada notaris itu. Nah begitu saya nyampe di notaris, saya dapat masuk tagihan. Ini belum dibayar Pak, gitu. Loh, tapi dasar saya pertemanan saya dengan orang itu cukup baik, saya tidak mungkin menilai uang 10 juta hanya karena pertemanan gitu. Akhirnya saya bayar gitu, separuh dulu. Saya bayar separuh. Bu, saya hanya bisa bayar separuh dulu, Ibu jalankan aja dulu. Nanti pada saat saya ambil ini baru saya bayar lagi separuh. Jadi pembayaran akte notaris itu telah diambil sama teman itu, dia tidak bayarkan, ya sudahlah gitu. Saya tidak mungkin menukar uang 10 juta hanya karena dia, karena saya sudah berteman ya kurang lebih 5-6 tahun lah gitu. Ya hampir 10 tahun lah gitu sama teman itu. Akas ada anggota Mayoni to? Ya dulu pernah dia menjadi Mayoni gitu, dan saya hari ini baik-baik saja. Kurang ada yang karena saya berjanji saya akan bayar nanti itu Mas, tolong kasih saya kesempatan gitu. Ya bilang tidak ada masalah, makin lama Anda tidak membayarnya makin banyak pahala buat saya. Gitu. Oh iya makasih Mas gitu. Tapi ingat ini hutang, kelak Anda akan saya tagih di akhirat gitu. Iya Mas, makasih Mas. Ya. Nah, ceritanya begitu Pak. Doh. Kemudian persoalan pengacara itu adalah ranah yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Antara saya dengan pengacara itu kan teman. Itu. Di awal komitmen kita, ini lagi-lagi ada penyimpanan uang di dalamnya. Gitu. Dengan orang yang berbeda lagi. Aduh. Saya sebenarnya itu uang pengacara itu tersisa hanya 10 juta. Uang 10 juta itu sebenarnya ada ketika itu, saya melapor cuman dipakai di Barreskrim waktu itu. Jadi pilihannya hanya ada dua waktu itu. Apakah saya kasih dulu pengacara ini atau saya bayar dulu di Barreskrim ini. Nah, ternyata pilihan saya daripada LP-nya tidak keluar, sudahlah saya bayar dulu di Barreskrim dulu. Urusan pengacara itu urusan nanti. Tapi lagi-lagi itu adalah kesepakatan saya dengan dua pengacara itu. Saya bilang, ya nggak apa-apa itu, yang penting LP-nya dulu keluar gitu. Oke, setuju ya, nanti saya bayar gitu. Nah, pada saat itu tagihan saya belum masuk gitu, dan Pak Udin itu mendengarkan saya gimana nelpon gitu kan, ada tagihan saya kurang lebih 82 juta itu belum masuk gitu. Nah, sampai hari ini juga belum dibayar itu teman yang pinjam uang itu. Akhirnya saya kasih tahu sama pengacara, saya izinkan saya pulang dulu, nanti dari sana baru saya transfer itu. Oke, setuju kan? Itu nggak ada masalah itu, aturlah. Yang penting surat kuasa itu dia sudah bayar, tinggal sisanya saja gitu. Yang belum tersisa masih ada 10 juta gitu. Ceritanya begitu Pak. Sampai hari ini memang belum dibayar, tersisa 10 juta lagi gitu. Dan saya janji setelah saya kemarin teleponan, setelah saya nyampe Jakarta, insya Allah saya akan kasih gitu. Ya nggak apa-apa Pak Ketum, santai aja gitu. Kita ini kan temanan gitu. Itu aja Pak, itu klarifikasinya gitu. Jadi tidak ada masalah sih sebetulnya, dan itu saya rasa ya tidak etis lah kalau dibahas di depan umum gitu kan. Sangat tidak etis untuk dibahas dan disampaikan kepada teman-teman narasumber gitu kan. Toh selama ini yang membiayai semuanya itu adalah wallahi 100% adalah saya. Jadi ketika saya ngos-ngosan, wajar dong gitu. Toh tidak ada juga bantuan dari teman-teman yang lain kecuali yang ada bantuan 500.000, ada 2 juta gitu. Dan memang teman-teman ternyata itu selama ini juga memberi sumbangan dan saya tidak tahu gitu.
transfer ke rekening Pak Udin, konfirmasi itu ke Bu Ria dan Bu Sintia gitu. Selebihnya saya tidak tahu gitu. Tahu-tahu kemarin saya dapat ini, ternyata uang ini banyak yang masuk gitu. Loh, kalau banyak yang masuk ya seharusnya ya ini kita tidak perlu keteteran gitu. Kalau ini uang yang masuk. Nah, begitu saya konfirmasi ke Pak Udin, ya sudahlah bayar dulu ATM-nya kadang terblokir ya. Internet bankingnya terblokir ya sudah. Saya tidak mempermasalahkan itu, saya diam ya sudah. Nantilah saya Pak Udin ke Jakarta, insya Allah saya selesaikan semua itu. Saya bisa saja transfer dari sini, tapi saya mau ketemu sama pengacara itu dan ada poin yang ingin saya tekankan sama dia gitu. Dan saya ingin benar-benar ketemu langsung dengan pengacara itu, baru saya kasih uangnya di depan 3 orang itu, karena ada poin yang harus saya pertegas lagi soal kelanjutan, karena ketika itu kita sepakat bahwa ada 4 poin, ada 4 materi tuntutan kita ya yang akan kita lakukan. Yang baru terlaksana itu baru 2, sisa 2 lagi, termasuk pelaporan tentang akses data. Dan itu dia harus penuhi dulu, baru saya penuhi semuanya gitu. Dan kemarin pembicaraan saya setuju gitu. Karena dari 4 poin ini, 4 rencana gugatan ini, pelaporan ini harus dia benar-benar penuhi dulu 4-nya gitu. Baru saya lunasi gitu. Tapi lagi-lagi itu kan hanya persoalan angka saja, dan itu ketika diselesaikan juga sudah selesai. Tapi cerita yang kita bagikan ke orang lain itu juga akan bikin tidak mudah untuk hilang begitu saja. Itu pasti akan orang mengingat terus gitu. Jadi saya kira itu Pak Karang, saya mohon maaf lah ketika mendengarkan kata-kata yang kurang berkenan dari teman saya. Teman saya mungkin dalam keadaan emosi apa kan. Aku ya kan dapat wangga ni leku toi lalet toh. Ngamit namoni ro de nangga kak teh misalnya wangga ni leku Pak Taburu na meremeh misalnya gitu toh. Iya, Ba. Saya tadi juga bicara sama Pak Arjin toh. Pak Arjin itu memang fokusnya di jangan sampai ada bukan zaman aja anggota karena semua berpikir netral toh. Tidak berpihak. Jadi Pak Arjin itu fokusnya pada jangan sampai salah satu, maksudnya Pak Udin si bawa idik roto, ada kehilafan terhadap uang. Jadi kita kita mencoba memeta-metakan toh. Nah, salah satunya jalan ya alena natanai Pak Udin bagaimana keseriusannya bicara di situ ya natanaiki makro makro reking tugas yang dibagi teman-teman. Tapi memang tadi itu waktu saya jabarkan itu memang anuku bahwa kalau pengacara sebenarnya tidak hampir dibilang tidak ada wilayah untuk ungkap itu karena ada hubungan lain di sini. Kalau persoalan akta saya tidak tahu gitu. Tapi kanda tabe masih ada persoalan dana yang lain yang mungkin dena tepui, kemungkinan fokusnya orang ke situ. Saya memang menerima dana dari LBC. Oh, ini terima ya? Saya terus terang begini, Dinda. Saya waktu itu menolak. Berkali-kali saya menolak itu untuk dana itu. Ada Pak Didi ketika itu. Kita di apartemen itu saya menolak. Bu, jangan memberikan uang. Gitu. Ibu lengkapi datanya sekaligus. Jangan ngasih tanda jadi. Gitu. Tapi karena dia memaksa, akhirnya pertemuan lagi besoknya. Ini kronologisnya dulu ya saya cerita. Iya. Nah, saya ketemu lagi besoknya dan dia berjanji bahwa setelah dari Bali dia akan transfer uang. Transferlah uang 5 juta gitu. Saya terima. Kenapa saya yang terima uang itu? Ya, alasannya sangat kuat. Bahwa si koordinator LBC ini dia tidak mau menyerahkan uang ke siapapun kalau bukan saya.
Itu satu. Yang kedua, uang ini akan dikembalikan jika dalam proses pelaporan nanti itu tidak terlaksana. Itu. Nah, uang itu masih ada sampai sekarang. Gitu. Saya tidak berani mengganggu. Saya memang di satu rekening itu tidak berani saya mengganggu, dan saya hargai dia, makanya saya terima uang itu karena dari keseriusan dia gitu. Dia transfer lagi 4 juta, jadi total uang hanya 9 juta. Gitu. Saya bisa cek rekeningnya dan saya screenshot baru saya kirim gitu, Dinda. Gitu. Jadi alhamdulillah dana itu belum terkorek, dan saya berkali-kali dalam grup itu saya katakan bahwa kalau memang ini tidak berlanjut, ya dana ini kita rencananya mau balikan, dan silakan koordinatornya untuk membagikan dana itu sesuai dengan angkanya, karena saya tidak mengetahui gitu. Jadi saya sangat khawatir ketika dana yang orang serahkan itu kepada kita itu tidak dipegang sama saya, karena saya takutnya ketika tiba-tiba dia meminta dan uang itu terpakai, saya takutnya begitu, Dinda. Itu saja yang saya khawatirkan. Dan kebetulan orang ini juga menyambut bahwa saya tidak mau transfer kalau bukan ke rekeningnya Pak Apiat, karena Pak Apiat lah yang bertanggung jawab dalam hal ini, baik secara organisasi Mayoni maupun secara lawyernya gitu. Jadi saya bilang, ya saya terima amanah Ibu, tapi kalau Ibu nggak mampu menyelesaikan datanya, uang 9 juta itu akan saya kembalikan. Dan saya juga sampaikan di grup itu, Dinda. Nah, hanya itu saja. Dena enggak. Oh, Dena gak. Bahas sempat rampero, cuma ya kan, deu fokus je koro ya Pak, fokus mak sadiko cara mak bicara. Maka dekat ko ya bersih terluka ko napa ko rumah bicara ko yo lo, wah memes. Mau bicara nana ai. Tapi saya itu semalam itu, Dinda, tidak pernah saya mengungkap keburukan orang permasalahannya itu, saya nggak pernah mengungkap, dan itu bukan karakter. Dena sekelas Kak Yero, Dena sekelas. Yero wase, napa nih bau pahang ero. Yang sebenarnya ini pikiran liar toh, pikiran liar nasabah alena alena reke pesui, akhirnya mompoer ko pikiran saya anggota maka jangan-jangan toh. Makanya perlu memang, tapi ini klarifikasi kita de pali mi upita seperti kelingai Pak Arjin mi si bawa Bang Edu to nasabah Pak Om Antoni kita detonan ulada itu nurus ulada itu pun itu saya hitungan nama kede rekang kak de ya mi seperti tak kelupa kak kata pasal reke kata-kataku toh. Sampai nangis tungkai ma bicara Indonesia kan supaya direkam itu. Tapi Dena gak kanda ya mir bawang yang terkait tracking hubungan anggota terkait Ponzi aga. Tapi yang jelasnya Rodi mereka aja kurkenin tuh jadi baru kan analisanya itu termasuk analisa aku maka dekat puah di sikero desa dinasi level ranking. Betul biasa mana mota keluar teko duit tapi sedih ko di si corona man desa di betul deto deto mau bangkak ke duit artinya kemoto tuh hitungan tak misalnya kepercayaan ya harga agak komer lo isolain gara-gara di 20 juta 10 juta wede. Ya Allah, semoga Allah menjawabkan. Apa kemudian mau analisa anggota cuma makir lo nasabah carana bicara nana bahkan maka direke kebuktiin apa kalau jadi kadang kalau ini biarkan begini bisa-bisa jadi fitnah, tidak ada nonya. Nah, nih menurut Ale naro Pak Udiro maka dai andai kan asa newa kak tamak ko grup tak balik cara berpikirna. Andai kan asa newa kak tamak ke grup pertama kak pena teh newa kak padahal mestinya alena yolo makui. Pada saat tinggal presiden iya, maku memang
bicara. Cuman saya orangnya itu, Pak Kareng, saya kalau berteman itu mesti kita harus saling menjaga perasaan. Ya, Iya, makor ya prinsipku, iya. Pak. Ya berteman sama orang itu harus dijaga perasaannya. Kalau kita tidak bisa saling menjaga perasaan, bukan teman itu, bukan sahabat. Iya. Ya, makotoni ya prinsipku. Dan ketika kita berpisah itu, ya, angkara ke mucacanga atau magi itu, saya tidak akan pernah membuka aib seseorang. Ya, Makotosir ya anuku ya Pak. baca, cocok. Pak Namoi ceritanya rotawe mencawa bawon. Iya. Iya. Agak senang nak mayro ya tabe ro Pak Dedi ro itu yang fasilitasi kemarin di apanya di hotel di anunya di waktu ketemu siapa ini yang perwira itu di Iya. Tapi itu Pak Dedi steril. Pak Dedi itu steril. Kan sebenarnya itu kan teman saya. Iya. Itu, iya, saya yang kasih kenali Pak Uding gitu. Iya. Iya, jadi steril baik dan saya komunikasi baik. Gitu. Hitungannya itu, biasa tuh kasih sama cerita, itu Pak Uding juga begini. Makoto siro deh karakter na yero surat-suratnya. Anu kan ya si Poji nih deh, biasa emang kurang-kurang kurang-kurang tidak ada attitude-nya lah. biasa agak senai tersinggung agak senai nasabab itu arah-arah anu nih kelima na to semana seding ya utik kengereking semana maka dalo yero mengkeling ngereking lo TV pikiri ki maka da nasabab kita background na politis na yero background na politis jangan sampai reking iya dek gagaya na manfaatkan seakan-akan reking makro reke melo na pau to jadi mompo fakultas aku saya kan tidak terlalu kenal dengan itu. Iya. Cocok itu Pak sedang kayak biasa nanu aku di obrolannya. Kalau backgroundnya itu Pak Dedi sama sekali dia anti politik. Oh, anti politik? Iya. Sama sekali dia tidak ini tidak politik kerai pengusaha ya aja politik gitu. Iya, saya dena kesini tuh. Tuh ada roh kan? Tuh orang Bogor. Iya, makanya salina tuh baik sekali gitu. Makanya kesini mabasa. Nuli lo pertemen na. Ina roh. Jamu aga tuh. Iya. Ini tamu itu kali Bang Edu. Alina mana jamu itu kera melo ale dito kera aja na. Iya ko to si apartemennya ya to si reking tanggung mana nih. Iya. Mau pantai mana nih kasi mau basta kasi makanya. Iya. Kok di makon melo 35 juta itu ay. Ya biasa mintartenya orang-orang begitu. Dia kontraktor. Napa to sana angkana fonasa tak namo nasa Dewa Tama grupe tetap saya akan perjuangkan ini sampai selesai dalam pikir aku Viko ini cara ana ye dek nah kode na akur na melo tuh berjuang. Aduh. Baru pengacaranya kan apapun tindakan itu pasti dia koordinasi ke saya. Yeah. Nah itu saya tidak juga. Nah itu pengacara juga kemarin. Saya aja yang kasih banyak masukan. Kasih begini. Saya kadang berdebat itu. Nah kelinga moje itu. Yeah. Kira itu kalau begini harus begini. Karena di pasal ini sekian begini. Kalau berunding gitu. Padahal pengacara senior gitu. Yeah. Ya saya kasih tahu kalau di pasal ini akan terkait dengan pasal ini gitu. Nah makanya dia kayaknya Pak Udin kera. Kenapa tidak masuk? Saya bilang di mana-mana tidak ada pengacara itu yang mewakili dirinya sendiri. Tak ada itu. Yeah. Itu. Pasti dia harus pakai orang lain seperti Hotman Paris ketika dia bercerai sama istrinya.
ketika OJK Ligi tersandung kasus, pasti anak buahnya yang jadi pengacaranya. Oh begitu, iya itu. Jadi mesti kita ini, tapi perjalanannya ini mesti kita berunding gitu. Nah pengacara ini kalau mau ke sana ya pasti dia koordinasi. Aku udah mana nggak ini kadang kemana nih, kemana nih. Nah, mak balik mana jiro anu ini. We nama Mencawa bama. waktu nama bicara toh, ya pembicaraan arfa pada reking, wah alina na sebagai reking ke rumah truk pengacara lang hatiku, mana kena angka komunikasi. Angka toh na po akan asa nalangi grek di dolar aga, kak po, nalangi di dolar ru pengacara 10 lampa. Karena angka di corona na kateni ko de usala itu 25 kan gitu. Ko de usala. Ya. Iya. Ya, kok nalingi pala itu pengacara berarti selesai itu. Ya tuh. Berarti ajanya wajah, tapi tentu saya pasti harus konfirmasi lagi gitu. Iya. Yang kedua kan mestinya memang artinya di wajah level na sebab angka ada pesan toh yang mau disampaikan. Ya, itu. Karena kesepakatan di awal nang kalinga mana moje itu anggotae. Saya orangnya ajak semua orang itu hadir di dalam pembicaraan antara saya dengan pengacara itu. Pada nang kalinga mana nih, kira kesepakatan. Saya tuntut itu hari 4 gugatan ini harus kita jalankan minimal hanya sampai di laporan itu. Yeah. Dia setujui dengan angka pembayaran 35 juta operasionalnya. Yeah. Dengan success fee waktu itu 2,5% itu success fee-nya gitu. 2,5% gitu. Ya kok menangis tapi kok lagi ya naruh ranking. Nah, dengan catatan seluruh operasionalnya itu ditanggung, misalkan beli bensin, beli apa gitu kan. Yeah. Tapi ini dia mandiri bawa minasang. Tapi cerita nggak, karena saya sudah kasih itu pengacara uang, saya belikan rokok, belikan bensin, karena gitu pudang aja, karena aduh tidak sama kalau ada Pak Afiat di sini berarti wajar lah ke sini gitu. Iya gitu. Tapi detore ke pasian itu ceritanya Pak akan tidak etis lah. Ya karena napi starter ke mak napi ketemu ngantar mah bicara, mesuni feeling jahatku mak kada. Ya Allah. Apa kasih di sini kasih aku ya cerita. Apa kasih di sini desa ding nak kenangi ki Iya. Ya paling saya juga paling nganti tuh lo si Tata Makro nasabah. Yang saya itu cuma keda. Tadi itu juga saya kasih tahu teman-teman, apakah kebersamaan kita selama ini, apalagi kita sama Pak Udin toh si Lewuran di satu hotel berapa bulan sama-sama kerja keras banting tulang, bicara lo ke bareskrim dan apakah hubungan itu belum cukup membuat kita dekat sekali sehingga melo visi sobu-sobu. Iya ya Allah. Itulah apa salahnya ketika misalnya kita dapat sesuatu yang aneh langsung saja tegur, magi tuan magi deh wajai kan kita sudah teman, artinya dari pesannya jelo struktur organisasi pelek nah komelo ikut misalnya dia tepahang gitu. Ya naro hubungan selama ini dipakai atau sih kok menumpuk ki akhirnya saling curiga ki. Aduh. Nah, begitu cara Pak. Ya waktu kan situasinya dia juga agak baliki. Ya. Itu ya mulai dari yang kecil kasihan sampai yang besar tuh. Bahkan ya macam ini ceritai. Nah, biar teman-teman kasihan dulu yang datang itu. Kan kalau kehidupan orang politik itu kan biasa gitu. Kalau hotel makan itu tidak biasa gitu. Iya, beda kalau orang-orang yang di luar sana tuh. Itu kalau entertain itu ada hal yang
berat gitu. Tapi kalau orang politik itu dewa dibayarkan kamar T5 itu, ajak makan sama orang itu biasa. Nah itu kan kehidupan yang saya jalani hampir setiap hari ketika ketemu teman-teman DPC. Baik tataki di Bajai, di mana Bajai Rono itu. Ya, dan itu kehidupan biasa gitu. Bahkan kalau di organisasi begitu tuh kalau mana mundur bikin kita kilo malah ya. Biasalah. Aku mati ki bonek tas 100. Iya. Biasa, ya upah ya aku makro. Makanya aduh, ya sampai kasihan tiketnya pulang itu hari teman yang dari Jawa Timur itu juga saya belikan tiket pulang. Ya, tiket kereta mi. Ya. Cuma adalah dikureke ke kau itu cara anak anggota IENA. Namun kesini tiket naik tapi ya karena pertemanan, ya, saya tidak mungkin mengatakan tidak itu. Jadi ya, Dinda, saya orangnya itu tidak demikian ke pasigangka itu di rupa tahu. Iya. Nyata-nyata itu teman dia tipu saya, dia bilang sudah dibayar begitu sampai tanda tangan di notaris, dia pokoknya wajah iya. Tapi dia tuh reke biasa-biasa mereka itu. Alenami kecil, dampal lengi karena tolong mas, lindungi saya mas, saya lagi dikejar-kejar itu kemarin saya pakai uangnya, sudah stop, nanti kita cerita di luar. Jangan cerita di sini, malu didengar sama notaris. Oh iya mas. Pada turun ke sini, LH juga begitu. Saya sampai hari ini tidak pernah juga saya cerita. Maka ke sini alumna, mako turun masalah dito. Tapi saya juga sampai hari ini tidak pernah juga cerita masalah LH. Cuman saya hanya katakan bahwa LH itu sudah tidak cocok lagi dalam barisan ini. Ya Bang Mero, reke purangi. Tapi aku tanah teoro waktu Bang Edu karena lagi LH nama kalau tidak cocok lagi. Karena ada masalah yang kurang tepatlah ketika dalam berorganisasi. Oh ya sudah. Iya, saya nemu ya tuh penasaran tuh maka memang iro Bang Ilham tarif apa gitu. Maka memang ya. Mamilnya tuh di anggota menengkan. Angka tuh di 20 juta. Iya naruh. Aduh, ya mana kok mana jelas sana tuh pada tuh ye. Nah saya waktu itu saya juga tidak eksekusi, Reki eksekusi, tapi kurang ini Reki yang kerai. Gimana caranya ini? Minta maaf, Pak. Ya sudah kalau saya pribadi saya maafkan gitu. Tapi tolong lain kali kalau mau melakukan tindakan pulang nggak? Iya. Bara uli Reki, Kang, saya bisa bantu mewaiki. Iya. Kok makoi bagus, etis begini. Ini di kecil nanti kita akan dapat di besar. Ini cuma koro kan. Yeah. Tapi tak bulu nih kerja kan kamu apa itu dia polisinya sih engkau tahu. Ya. Pun pakai. Aduh. ya pakai paling supaya saya tidak kesan melindungi Anda. Anda harus keluar dulu. Iya karena paling. Ya aku dia masuk berarti saya melindungi Anda. Itu. Dan saya orangnya tidak suka dengan ada penyimpanan uang seperti ini. Gitu. Iya. Tapi hubungan kita baik ya. Iya. Maksud nih. Gitu. Maku Amero saya cabut semua hak-hak adminnya kan supaya dia tidak bubarkan grup. Gitu. Aku dengar kalau saya tidak akan pernah mengkhianati. Semua dari teman itu saya hanya melihat Pak Atiat itu terlalu baik. Saya bilang pujian itu simpanlah. Gitu. Saya tidak butuh pujian Anda. Saya hanya butuh Anda konsisten pada perjuangan ini. Jangan mengkhianati meskipun Anda berada di luar pagar. Iya. Iya. Maku Mero. Saya biasa ke komunikasi. Tapi dia kurang iri. Pak Udin dia kurang ini. Leng itu Pak. Kan tidak enak. Gitu. Biasa ke sini Anda telepon. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gitu. Ya, Maku Mero ya. Bahasa mana ngero ko yang perlu mas tanah tak 20 nanti reki. Aduh, jadi kok di makom itu kasih naik suruh si salah, terlalu sedikit. Makom terus analisana, anggota Pak Arjin.
Hanya saja itu saja menasabah bicara anak-anak ini. Nah, dan memang kalau cara bicara begitu itu sangat mudah pikiran kita itu jangan-jangan. Iya. Jadi saja. Ya makanya memang Kak, wah rencana reking apa si runtuh. Pakai dia na cocok ke make si runtuh nasabah wah. Iya iya alai kukru ke kemapa karena bicara tuh ya deh wah. Nalomo tuh saka biasiri yes. Kalau dia mau buktikan bukti transfer apa, dia mah gagal. Ya. Iya. Kalau bukti transfer itu, kan alina mah kemaja, kan itu hari, mak telpongi, Ya. aku pudangi, keraja na jolo mo kayo ke Jakarta, pada itu aja macam itu, itu panggilan. Ya. Taruh tuh nanya isu, Ya. kerai, aja na pak, angkai kami lu mau saya mau Jakarta, jadi pikir caranya tuh, aye, muka, jadi usuro ni mak bicara ko hotel Ya. kera sagero nuna kera pajak nih pak kamu itu di Ya. kera terbatas kak kera itu kok cara anak jadi itu aja nih ya pajak sih Ya. nah kera ini na pajak transfer kangi Ya. kera wah pajak nih Mana merelata? Mana merelata? Kera pajak nih tuh angka mau itu tuh nih aku tuh tele kera ini nama bicara bara-bara mas sempoi kera ya tarin pale dia transfer lah uang itu ke saya bayar lewat itu lewat aplikasi pajak nih selesai nih Regi Kang. Yeah. Jadi kalau ya aku anggap pada bukti transaksi transfer ya akam aja itu. Dan silakan dicocokkan nanti saya tunjukkan juga bahwa ini pembayarannya ini dalam aplikasi. Yeah. Jadi ya kok saya jadikan hutang pale itu karena dia alena memang tindro koro hotel pak 2 kamar aja itu 2 kamar si bawa kamar neka 2 kamar diwajak itu hari 10 hari nah harusnya ya aku caput nih reking ya karena perpanjang nih nah dia perpanjang nih angka mudi na kata nih maka kami gangguan nih saya bilang kalau ke cabangnya kan kemudian itu macawe cabang Tanah Abang ini BRI ke dia bawa KTP ku kera wah bukunlah dia tuh bawa karena hatiku wah maret banget toko itu kuji cara aduh angkanya dia kekalangan ini itu cara KTP di bawah bona di bawah gangguan internet banking kira-kira cara internet banking nah aja nih dia cerita aku tuh kuidi pak saya ini bukan dari kampung ini kalau aplikasi mobile banking internet banking astagfirullah nah aduh tapi ya mamaku mau kari kayak aku coba cara tuh kira ya tadi tanganin dulu ya oke lah aku ambil tapi ya kalau transfer gitu aku ambil jadi sejak ketika saya tidak ada di Jakarta alena baja hotel jadi alena baja hotel tapi menggunakan dana yang dikumpul oleh teman-teman yang masuk ke rekeningnya aku ngero dia gak di pribadinya tuh di ke sini anggota nah pakai baja ketika saya ada di Jakarta semua pengeluaran itu saya yang tanggung tanpa menggunakan dari uang teman-teman itu ya itu anunya kenapa mesti ambil dari teman-teman nah korban puasa iya dia bisa aduh itu aja anggota Pak Manu tuh aduh ini anggota juga ya prihatin lah katanya itu Pak Alena mengeluleng nih mengeluh karena kalau ada biaya koi manu aku bana nggak mau jeru bana sabak gaya berbeda toh alena kako mapakir nggak masudi jadi biasa jadi enak gaya berbeda masa angka napurang kera kalau minta sumbangan karena Pak Piat itu
dia tidak mau menerima sumbangan. Jadi diam-diam saja di grup gitu. Dia buat sih grup pertama saya kurang anggotai. Tapi dasar karena terselubung, mumpuk mutoi, Iya. angka si anggota kurang kurang Pak, sekedar tahu saja, tolong Bapak bersumpah dulu untuk tidak memberitahu ke yang lain. Itu ada dana terkumpul sekian. Lah, saya demi Allah dan Rasulnya, saya tidak pernah meminta sumbangan kepada siapapun. Iya. Gitu. Saya bukan orang kaya, tapi insya Allah kalau urusan ini, saya akan biayai sendiri. Gitu. Ya, saya tahu pribadi Pak Piat itu. Nah, kurang nggak? Oke, ya itu. Nah, sampai itu uang dibagi cerai mas. Aduh, nah bagi sih kuan we. Nah ini bu, ya cerita. Iya, kan Nero ah. Dicek dek mi sih terkumpul 5 juta, 7.500.000. Ya Allah. Kalau dicek dek mi tapi mencederai nama baiknya gitu. Iya, nasabah artinya dia itu tidak menyelesaikan masalah juga. Tapi makon nih Roje. Iya. Saya waktu itu pedaptoi Arjin saja. Waktu itu angke tuh, saya tolak dia beli makan. Jangan Pak Arjin. Saya sudah makan gitu. Tapi Pak Udin dalam sumpah tuh bohong itu belum makan kita ini udah pesan aja gitu. Saya larang Pak Arjin itu untuk beli makan. Saya tidak mau berhutang budi sama Pak Arjin. Wah, mana sanggup teh? Mana ke kau tahu itu ngomongnya? Ya aduh. Nah, itu cerita-cerita. Saya konfirmasi sama Pak Arjin. Saya larang dia beli makan. Angkat tuh ke sini bangi 2 kurung. Iya. Iya. Ya, biarlah saya pesan ini.